Oke, saat ini saya bersama dengan Diah Ayu Pratiwi, manajer dari Bima Perkasa Jogja. Tiwi, gimana kabarnya Tiwi? Sehat, Bung. Baik-baik. Bung Baik-baik Ridwan, ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Gimana kegiatan terakhir-terakhir di BPJ apa aja? Apakah sudah kembali normal atau masih ada pembatasan-pembatasan? Kita masih, kan status Jogja masih tanggap darurat nih, Bung. Iya. Jadi, kita sampai sekarang masih latihan online. Seperti dari awal dulu kasus COVID, kita latihan online dan porsinya makin meningkat, makin ke sini kan. Program fisik sama individual skill sekarang. Oke. Nah, ini yang apa banyak sekali orang yang tanya ini. Baru beberapa hari yang Iya, lalu kan pasti. apa terjadi apa perubahan ini ya, kepelatihan ya dari BPJ ya. Mulai dari kepala pelatih juga asisten pelatih apa namanya mengucapkan apa perpisahan gitu dengan Bima Perkasa Jogja. Mungkin Tiwi bisa dikasih ini apa namanya mungkin latar belakang ya atau mungkin alasannya kenapa ini kan IBL kan 2020 rencana mau diperpanjang lagi, mau dilanjutkan lagi maksud saya. Tetapi kenapa di BPJ justru terjadi pergantian pelatih ini? Sebenarnya judulnya bukan perubahan pelatih sih, karena memang kondisinya tidak ideal ya Bung ya. Sebenarnya kontraknya coaches memang sampai Agustus tahun ini, sudah 3 tahun. Hanya saja memang liganya kan jadi mundur karena adanya pandemi ini, dan kondisi saat ini memang belum memungkinkan kita untuk adanya perpanjangan kontrak seperti itu. Jadi memang berat sih ya, gimana untuk persiapan Oktober juga kita belum ada latihan Hmm. bersama di Jogja, kita masih belum bisa memulai latihan bersama. Dan untuk Oktober juga nanti kita saat ini masih dihandle sama ada Coach Aji sama Coach Dani, kan juga dari 2 tahun belakangan kan juga bersama di tim kepelatihan seperti itu. Jadi ya memang agak dilematis kemarin, memang kita serba sulit untuk proses apakah kita akan perpanjang dan bisa memulai latihan, kan ternyata belum bisa sampai Agustus ini. Tapi dari kacamata tim memang BPJ bersiap untuk mengikuti ya lanjutan dari IBL 2020 ini. Ya, kita pasti persiapan. Jadi dari awal tuh kita nggak pernah absen latihan. Dalam latihan meskipun online, terus dipantau dengan. Jadi tiap hari pun pemain-pemain mengirim video tuh juga time lapse. Jadi full video, nggak yang cuma sepotong-sepotong. Lalu porsinya juga terus meningkat. Lalu ada tes berkala juga. Jadi untuk fisik sebenarnya mereka terpantau. Cuma memang kayak untuk latihan bersama kita belum bisa kan, dan memang belum aman lah sampai saat ini juga. Masih banyak celah, Bung. Meskipun kita PCR test, latihan bersama, tapi kan kita tidak bisa membatasi aktivitas lainnya. Jadi kita memutuskan untuk ya sudah, kita latihan online dulu, dan sambil menunggu status Jogja seperti apa bulan setelah 31 Agustus nanti. Bahkan mungkin kemungkinan malah kalau memang tidak bisa segera latihan di Jogja, mungkin malah kita langsung ke Jakarta gitu. Jadi latihannya di Jakarta dulu. Kita akan stay di Jakarta dulu. Kalau di Jogja belum, karena kalau udah, maksudnya dari SK Gubernur, sudah dari Sultan mengatakan masih tanggap darurat, kita nggak mungkin menyalahi hal tersebut kan, Bung. Seperti itu. Oke, tadi disebutkan kalau untuk sementara ya secara interim kepelatihan masih ada 2 pelatih lagi yang masih bisa apa istilahnya memonitor ya latihan dari para pemain dari Bima Perkasa Jogja gitu. Tapi dari susunan para pemain BPJ, kalau tadi disebutkan masalah kontrak dari BPJ masih full force kan, masih para pemainnya semua masih apa namanya bakalan berangkat untuk mengikuti lanjutan IBL 2020 ini kan? Ada yang akan segera habis. Itu nanti kita tunggu perkembangan. Misalkan kita sudah mau berangkat, pasti kita akan harus full force juga lah Ya. dari squad pemainnya seperti itu. Hmm. Cuma memang kondisi yang sebenarnya nggak ideal, latihan belum bisa, dan tapi kan kita juga mau maintain pemain ini tetap latihan kan. Makanya dengan pemain yang masih under kontrak pasti harus selalu melakukan pelaporan seperti itu. Hmm. Ini apa namanya masalah tadi disebutkan tidak
kondisinya memang tidak ideal ya untuk membicarakan masalah perpanjangan kontrak untuk para pelatih yang tadi apa istilahnya kontraknya tidak dilanjutkan lagi. Tapi ini apakah temporary aja atau nanti apabila ada kondisi yang berubah secara substansial, para pelatih yang lama ini ada dikonsiderasi untuk dibawa kembali ke BPJ atau udah ada visi misi yang berbeda ke depannya? Kalau dari BPJ sebenarnya kita sebenarnya kan ini harusnya udah selesai ya. Jadi sebenarnya tidak dengan Coach Ebos, Coach Rizky dan Coach Musa sebenarnya memang kemarin visinya sampai di musim kemarin kan kita mau dari tahun 2017 Coach Ebos dan tim sudah memegang BPJ. Jadi memang sampai kemarin tuh visinya memang sampai musim 2020 ini gitu. Untuk masalah kelanjutan ke depannya tuh kita kan sebenarnya harus ada assessment lagi dan segala macam. Tapi kan sekarang balik lagi kondisinya memang kita sedang assessment untuk sebenarnya musim depan BPJ akan seperti apa, persiapannya akan seperti apa. Lalu kita tuh akan bersama dengan pemain dan kepelatihan yang seperti apa di musim depan. Karena ya biasa kan Bung dalam tim pasti kita harus assessment lagi misi ke depan gimana, visi ke depannya seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin aja tidak menutup kemungkinan juga kan sekarang let's say kita kan sekarang lagi pitting ini kan sebenarnya terbuka untuk semua pelatih juga yang akan pitting gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pitting lagi masuk dan akan menemukan visi dan misi yang ada garis merahnya pasti tidak menutup kemungkinan siapa aja seperti itu. Terlepas dari masalah kondisi yang tidak ideal ini ya untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Tetapi kalau dari kacamata Tiwi sendiri, evaluasi terhadap 3 tahun BPJ ini di bawah kepelatihan Coach Ebos, Coach Ridi, dan juga Coach Musa bagaimana? Apakah target-target dari BPJ telah tercapai selama 3 tahun terakhir ini? Kalau target, jelas iya. Dari BPJ yang saya dulu sebelumnya juga orang Jogja nggak terlalu memperhatikan tim BPJ dulunya ya, tapi setelah memang sudah si pelatihnya udah Coach Ebos dan tim, jadi baru ini tuh ada tim BPJ ini mulai bersuara, dan apalagi di musim kedua lolos playoff untuk pertama kalinya, Bung. Itu menurut saya ya Coach Ebos sudah mengangkat levelnya Bima Perkasa selama 3 tahun ini. Dan nggak cuma di IBL juga ya, pastinya kayak efeknya menurut saya untuk Jogja juga ada gitu, karena Coach Ebos membawa tim Jogja let's say naik level, dan pasti ada pengaruhnya juga secara kultur basket di Jogja seperti itu. Kalau kita memandang ke depan dari Tiwi sendiri dari kacamata manajer, kira-kira apa? Ada visi apa yang Tiwi ingin BPJ untuk bisa raih atau implementasi ke depannya gitu? Kalau dari sebenarnya namanya ini kan jalan tahun sudah 4 tahun ya BPJ di IBL. Ya mungkin di tahun kelima kita lebih ada manajemen yang baik dalam artian manajemen pemain lah. Kita kan selama ini bukan tim yang punya banyak pemain muda juga. Jadi kita biasanya sudah menjelang IBL baru kita ada transaksi pemain. Jadi kayak menurut saya sudah saatnya punya manajemen pemain yang lebih baik lagi, dalam artian pemain muda juga diperbanyak, terus lebih terencana juga sih seharusnya, kayak karena kan kayak sebagai tim baru juga kita harus menyiapkan segala, apalagi belajar dari COVID ini ya Bung, kayak infrastruktur kan nggak semua tim punya prasarana latihan yang mandiri gitu, dalam artian masih kerjasama atau sewa seperti itu kan. Jadi dengan ada corona ini kan kita sangat bergantung sama pihak-pihak di luar kita kan. Jadi sebenarnya visi saya lebih ke infrastruktur untuk BPJ dan juga tadi manajemen pemain sih, Bung Ridwan. Itu tentunya tidak terlepas dari keberhasilan BPJ juga ya, bisa mendevelop dan juga memperoleh pemain seperti Tivan yang menjadi surprise juga untuk BPJ ya musim ini. Tetapi dalam konteks IBL ini mungkin bisa dikatakan juga ya Tiwi ya,
Karena kan ada dua sisi nih berarti ya. BPJ ingin mendevelop, untuk mengembangkan pemain-pemainnya, di-manage secara lebih baik lagi, tapi di sisi lain kan ada kompetisi tingkat profesional liga tertinggi di tanah air itu. Nah, nanti kalau dari TV sendiri, dari manajemennya bagaimana nanti menyeimbangkan antara kedua sisi ini yang mungkin seringkali itu tidak ini ya, tidak sejalan ya, karena satu masalah prestasi, satu masalah pembinaan gitu. Iya, iya. Untuk itu memang makanya yang saya maksud dengan manajemen pemain muda tadi berarti kan tetap kita kalau apalagi sebenarnya BPJ sekali udah pernah playoff, menurut saya kita harus tetap berada di posisi seperti itu kan. Makanya kalau nggak meningkat ya harus ada di posisi yang kurang lebih sama gitu. Jadi ya memang harus diimbangi juga dengan ya pemain-pemain yang sudah lebih matang. Tapi maksudnya yang saya maksud tuh kayak jadi ya nggak dalam waktu dekat memang visinya kita mulai, tapi kita juga tetap butuh pemain-pemain yang sudah lebih sudah berpengalaman di liga tertinggi di Indonesia ini. Jadi tetap balance gitu lah, Pak. Ya. Tetap Ya tentunya pemain-pemain muda seperti Tivan kan ya, seperti tadi Tiwi katakan kan, ya, mungkin yang perlu jam terbangnya dibimbing oleh dalam tanda kutip pemain yang lebih veteran. Ya, apa ada rencana nih dari BPJ untuk istilahnya membeli atau transfer pemain itu diambil untuk anggaplah bukan IBL 2002 tapi kedepannya mungkin musim depan ya ketika kondisi udah berubah, apakah ada wacana seperti itu? Ada, Bang, ada. Ya. Ada, pengen gitu juga. Ya. Kira-kira di posisi apa yang kira-kira menjadi prioritas bagi Tiwi? Terutama kalau Tiwi melihat tim BPJ sekarang, prioritas pemain seperti apa yang dibutuhkan oleh BPJ ke depannya? Terutama untuk musim depan lah di IBL 2021. Ya kita kemarin kehilangan banget sosok kayak Mas Januar. Meskipun Mas Januar nanti bisa lanjut main lagi, pasti kan masih harus ada penyesuaian kan, Bung. Jadi kita akan mencari gaya permainan yang karakternya lebih mirip Mas Januar juga gitu, yang punya power untuk berantakin tim lawan lah gitu kalau bahasa ini awalnya. Sama mungkin butuh ini juga mesin ya, poin, big man, kok semua ya. tapi yang satu jadi catatan saya, dan juga kenapa IBL kan secara konsisten ya dari tahun ke tahun selalu mengalokasikan salah satu serinya di kota Yogyakarta, itu kan karena bukan cuma antusiasme dari fans basket juga, tetapi banyak sekali sumber-sumber para pemain basket Indonesia sekarang yang bagus-bagus berasal dari daerah Jogja dan sekitarnya. Ada ini juga, ada wacana juga nggak untuk mempertahankan para pemain Jogja ini supaya kembali istilahnya back to home ya, kembali ke Bima Perkasa gitu? Harapannya sih bisa ya, Bung ya, karena apalagi makanya saya sukanya gini kalau tanya-tanya apalagi masih baru tapi saya tanya-tanya gini, ada nggak sih pemain yang dulu pernah kuliah di Jogja, kayak pernah tinggal di Jogja setahun 2 tahun, pasti kan kangen lah ya balik Jogja lagi nih. Jadi saya sukanya ngorek-ngorek pemain-pemain itu memang seperti itu sih. Ada nggak sih pemain yang pernah kuliah atau asli Jogja atau pernah tinggal di Jogja gitu, Bung. Ya pengennya sih ada juga yang bisa balik ke BPJ gitu. Ya kalau mau gitu kan ada Galang Gunawan Apa dari nih? Jogja. Mei Joni pernah kuliah di Jogja. Ini mungkin ya di UGM. Oke, Tiwi, kalau kita ngomong-ngomong masalah pembinaan tadi ya, pembinaan. Apa yang sekarang udah disiapkan? Kita dengar ada BPJ udah mengembangkan akademi sendiri sekarang ya. Ya, ada BPJ Akademi. Jadi sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhin pasti kerjasama dengan universitas di Jogja. Di Jogja ini kan kota pendidikan, jadi sebenarnya ada banyak sekali univ di Jogja, dan sebenarnya pasti ada bisa selain untuk kerjasama dengan tim pro juga sebenarnya untuk meningkatkan basket univ juga sebenarnya, Bung. Jadi kita sedang dari kemarin memang salah satu kesibukannya adalah yaitu kita audiensi dengan beberapa universitas. So far kan kita ada 2 universitas yang sudah bekerja sama dengan tim kami. Nah ini kita pengen dan programnya pun juga harus tanggung jawab juga, dalam arti jangan sampai ada yang, makanya justru karena program pembinaan berarti kan
paling nggak dia harus sampai selesai kuliah gitu. Jadi kerjasama kita sama UNIF juga ada kuotanya dan harus lulus baru bisa nambah lagi, dan ya infrastruktur kerjasamanya juga sama universitas, dan tentunya pasti scouting sih Bung paling ini. Yang saya masih benar-benar harus banyak belajar tuh di situ. Jadi saya kemarin memang sedang lebih fokus banyak mencari ya yang bisa bantu kita di scouting pemain ini. Jadi kan berarti nanti mereka akan latihan bareng kita dan harus kuliah di Jogja. Nanti program kuliahnya juga harus terpantau, seperti itu sih sebenarnya. Dan itu seperti yang Tiwi katakan, Jogja memang kota pelajar dan harusnya memang kaya ya, dalam tanda kutip kaya sekali potensi-potensi pemain, apalagi sekarang udah ada di liga-liga di bawah, udah ada DBL, udah ada liga mahasiswa, ini tinggal istilahnya mungkin tinggal diarahkan aja, di-manage dengan lebih baik lagi gitu Tiwi ya. Iya. Oke Tiwi. Harapannya bisa kerjasama. Oke Tiwi, thank you bincang-bincangnya kita singkat sore hari ini. Thank you untuk update-nya Bima Perkasa. Mudah-mudahan Bima Perkasa bisa ke lanjutan IBL 2020 ini, dan juga di IBL tahun depan mungkin lebih baik lagi ya dengan visi dan juga Tiwi sampaikan tadi. Thank you Tiwi. Stay safe. Amin. Makasih banyak Bung Ridwan.